Bab 2541. Setelah peningkatannya, David tidak langsung kembali ke The Spirit Cage. Sebaliknya, ia muncul dari pengasingannya dan bertemu dengan Celia dan yang lainnya sebelum berangkat. Hari-hari berikutnya berlalu dengan damai. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang tinggal di Ember City perlahan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tidak ada berita tentang pertempuran besar yang seharusnya terjadi. Banyak orang mulai bertanya-tanya apakah masalah ini diselesaikan secara damai. Lagi pula, pihak-pihak yang terlibat semuanya berasal dari kekuatan besar sehingga tidak akan baik bagi siapapun jika pertempuran itu pecah. Memberikan hadiah, permintaan maaf, dan sejumlah sumber daya lebih sejalan dengan memaksimalkan kepentingan masing-masing. Lagi pula, yang meninggal bukanlah ahli waris keluarga Campbell dan keluarga Marche, jadi tidak perlu membuat keributan besar. Banyak orang yang telah meninggalkan The Spirit Cage sebelumnya mulai kembali satu demi satu. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat David. Jika semua orang kembali, tidak akan ada seorang pun yang mau menjual properti mereka lagi. Kalau begitu, Jumbo Core tidak akan punya bisnis lagi dan keuntungan mewahnya juga akan mulai mandek. Tidak ada yang dapat dilakukan David mengenai hal itu. Dia tahu bahwa orang-orang yang tinggal di Ember City akan mengetahuinya cepat atau lambat. Untungnya, tujuannya telah tercapai. Bukan hanya tubuh dan pikirannya yang mencapai level kuno 10, tetapi cloningnya juga telah meningkat ke level 6. Itulah sebabnya David tidak memusnahkan keluarga Campbell dan keluarga Marche. Dia harus berterima kasih kepada Perry dan Fabiola, pasangan yang menyedihkan itu. Kalau tidak, kekayaan mewah David tidak akan tumbuh secepat ini. Meninggalnya dua orang menyebabkan kepanikan di kalangan warga Ember City, dan mereka semua ingin melarikan diri demi keselamatan. Jika tidak mungkin baginya untuk mengumpulkan 3 hingga 4 juta poin mewah dalam waktu singkat. Waktu berlalu hari demi hari. Di bawah perawatan David yang penuh perhatian, gadis kecil itu makan dan tidur dengan baik setiap hari, sehingga dia dapat tumbuh dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia telah tumbuh menjadi berusia 8 atau 9 tahun. Saat Pebbles tumbuh dengan cepat. Peradaban tingkat 9 Leila. Sebuah planet super terbakar dengan api yang dahsyat di area yang tidak diketahui. Di tengah planet itu, ada sesosok yang duduk bersila. Sosok itu tiba-tiba membuka matanya. Segera setelah itu, energi yang menghancurkan dilepaskan dari tubuh kecilnya. Ledakan. Dalam sepersekian detik, planet besar yang terbakar itu berubah menjadi abu dan lenyap tanpa jejak. Seolah-olah tidak pernah muncul. Hanya sosok itu yang tersisa mengambang di kehampaan. Sosok itu tak lain dan tak bukan adalah Luvian. Pada saat ini, Luvian telah berhasil menyatu dengan kepribadian jiwa ganda dan telah mengatasi rintangan pangkat penguasa surgawi parsial dalam satu gerakan. Sekarang, ia telah menjadi penguasa surgawi sejati. Pangkat penguasa surgawi merupakan pangkat terakhir dari alam penguasa, dan juga merupakan pangkat yang paling sulit dicapai. Ada banyak penguasa di alam semesta yang luas ini dan setiap peradaban level 9 memiliki beberapa, kurang lebih. Namun, sebagian besar adalah penguasa tertinggi. Ada juga sejumlah kecil penguasa kuno. Masih ada beberapa yang telah mencapai penguasa surgawi. Peringkat, tapi sangat langka. Setiap penguasa surgawi adalah harta karun alam semesta. Ketika salah satunya muncul, mereka dapat mengubah arah perang peradaban tingkat 9. Semenjak Luvian berhasil mencapai pangkat penguasa surgawi, dia telah melampaui 99% penguasa surgawi. Di permukaan, mampu menerobos pada momen kritis ini adalah hal yang baik bagi Leila. Namun, tidak pasti apakah ini baik atau buruk untuk saat ini. Setelah penggabungan jiwa ganda berhasil, Luvian mungkin bukan lagi Luvian yang sebelumnya. Sekalipun kepribadiannya dominan, ia tetap akan dipengaruhi oleh kepribadian yang lain. Setelah membuka matanya, Luvian tidak buru-buru bangun, sebaliknya, dia dengan hati-hati menilai kekuatan barunya. Energi yang dahsyat mengalir keluar bersama setiap gerakannya dan bahkan setiap napasnya. Jika ini bukan kekosongan yang terpencil, kekuatan penghancurnya tidak akan terbayangkan. Bab 2542 Luvian mencoba mengendalikan kekuatannya yang mengerikan. Kalau tidak,
Kemanapun dia pergi, tempatnya pasti kiamat. Tak lama kemudian, energi yang tertumpah itu mulai berangsur-angsur kembali ke tubuh Luffyan. Dia dapat mengendalikan kekuatan milik penguasa surgawi secara perlahan. Senyum muncul di wajah Luffyan. Senyumnya perlahan melebar dan kemudian terdengar ledakan tawa gila yang bergema di seluruh kehampaan. Hahaha. Setelah tertawa beberapa menit, Luffyan berhenti dan mulai bergumam pada dirinya sendiri. Apakah ini pangkat penguasa surgawi yang diimpikan semua penguasa? Benar saja, itu sangat kuat. Itu sama sekali tidak sebanding dengan pangkat penguasa tertinggi dan pangkat penguasa kuno. Bahkan jaraknya bermil-mil jauhnya dari pangkat penguasa surgawi parsial. Aku, Kaisar Luffyan, akhirnya menjadi penguasa surgawi. Saya dapat melakukan apa yang saya inginkan tanpa dibatasi oleh siapapun. Bahkan Silvio pun tidak. Elora, tunggu aku. Aku akan segera menemukanmu dan membawamu untuk membalas dendam pada Soul Devourers dan Robotias. Aku akan memberitahu mereka bahwa mereka akan mati dengan mengerikan karena telah menyakiti wanitaku. Begitu kata, kematian, keluar dari bibirnya, energi mengerikan lainnya meluap. Kekosongan di sekitarnya mulai berdengung seolah-olah ketakutan. Pada saat ini, Luffyan berdiri. Saat dia berdiri tegak di kehampaan, dia memancarkan aura supremasi dari tubuhnya yang membuat kehampaan di sekitarnya bergetar. Luffyan sebelumnya sangat rendah hati dan dia selalu menyembunyikan dirinya dengan baik. Tidak seorang pun yang tahu kecuali Silvio yang mengetahuinya melalui Sway Arithmetics. Kepribadian Luffyan sebelumnya agak mirip dengan David. Ia lebih suka menyembunyikan dirinya dengan hati-hati dan tidak bersedia mengungkap semuanya. Dia tidak akan menggunakan kartu trufnya, tetapi dia perlu memilikinya. Namun, setelah keberhasilan penggabungan kepribadian jiwa ganda, Luffyan telah mengalami beberapa perubahan. Dia tidak ingin lagi menyembunyikan dirinya, tetapi sebaliknya, dia ingin memperlihatkan kekuatannya kepada semua orang dan membuat mereka merasakan teror. Dia menyukai perasaan itu, tetapi dia lebih suka melihat tatapan mata orang lain yang ketakutan. Meskipun kepribadian asli Luffyan masih dominan setelah penggabungan dua kepribadian kedua masih memiliki pengaruh yang cukup besar padanya. Faktanya, kepribadian ganda itu aslinya lahir dalam satu tubuh dan mereka akan berbagi satu tubuh dan satu jiwa. Setelah penggabungan, mereka akan membentuk jiwa ganda. Hanya sedikit bentuk tubuh di alam semesta yang dapat menyainginya. Luffyan berdiri di kehampaan dan mengangkat tangannya perlahan. Sambil menatap Layla melalui jarak yang tak terbatas, dia berbisik, mulai hari ini, Layla akan dijaga olehku. Kaisar Luffyan. Era Silvio telah berlalu, dan era masa depan akan menjadi milikku. Kaisar surgawi ini adalah santo pelindung semua makhluk hidup di Layla. Makhluk-makhluk Layla akan mematuhiku jika mereka ingin hidup. Mereka yang menaati aku akan makmur dan mereka yang menentang aku akan binasa. Kalau saja tidak karena rasa takut bahwa para pemakan jiwa dan para robotia akan kabur setelah mengetahui keberhasilan Luffyan menjadi penguasa langit, suaranya tidak akan selembut ini. Sebaliknya, dia akan mengumumkan hal ini dengan lantang kepada seluruh Layla. Elora, aku datang. Aku akan membalas kejahatan yang telah kau terima 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat, kepada musuh. Aku ingin memberitahu seluruh dunia bahwa kamu adalah wanita penguasa surgawi. Bab 2543. Layla, Silvio sedang memulihkan diri di tempat yang diawasinya. Belum lama ini, dia mendapat cedera ringan saat bertarung dengan Soul Devourer Overlord yang muncul tiba-tiba saat Elora sedang meregenerasi tubuhnya. Meski cederanya tidak parah, tetap butuh waktu untuk pulih sepenuhnya. Tiba-tiba, Silvio membuka matanya. Ada tatapan serius di matanya. Baru saja, dia entah kenapa merasakan energi vital dan darah di tubuhnya melonjak. Ini pertanda buruk. Sejak mempelajari aritmatika Sway, setiap perubahan kecil pada tubuhnya menandakan bahwa sesuatu akan terjadi. Mungkin baik, mungkin juga buruk. Karena energi vital dan darahnya melonjak tidak normal, itu jelas merupakan pertanda buruk. Silvio segera menjadi waspada dan melambaikan tangannya. Peta nebula yang sangat rumit muncul di depannya. Kemudian, dia segera mulai melemparkan dua aritmatika.
Ia ingin mengetahui hal buruk apa yang akan terjadi dan melihat apakah ia dapat mencegah atau menghindarinya terlebih dahulu. Tepat saat Silvio membalik peta nebula di depannya dengan kedua tangan, sebuah suara terdengar di telinganya. Silvio. Karena terkejut, Silvio segera menoleh ke arah suara itu. Pada suatu saat, Luffy muncul tidak jauh dari sana dan dia menatapnya dengan tenang. Mungkin konsentrasinya terlalu intens saat melakukan aritmatika Sui, menyebabkan dia gagal menyadari Luffy pada waktunya. Melihat itu Luffy, Silvio menghela napas lega. Ia tersenyum dan berkata, "Itu kau. Luffy, aku penasaran siapa dia. Bagaimana lukamu? Apa yang bisa kulakukan untukmu?" Walau ada senyum di wajahnya, dia waspada di dalam. Respons fisiknya tidak akan salah. Karena ini pertanda buruk, sesuatu pasti akan terjadi selanjutnya. Aku hampir pulih. Silvio, aku datang kepadamu untuk mencari tahu keberadaan Elora. Luffy mengabaikan omong kosong itu dan langsung ke intinya. Dia mengetahui keberadaan Elora dari Silvio, dan kemudian dia bermaksud untuk mencarinya. Adapun apa yang Silvio katakan sebelumnya tentang pertemuan kebetulan. Elora akan memilikinya, Luffy percaya bahwa karena dia telah menerobos ke pangkat penguasa surgawi, dialah kesempatan pertemuan terbesar Elora. Selama dia bersamanya, dia tidak akan menerima celaka apapun di masa mendatang. Setelah berhasil menggabungkan dua jiwa dan menembus ke tingkat penguasa surgawi, Luffy tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Yang diinginkannya hanyalah menemukan Elora secepatnya untuk memberitahu bahwa dia sekarang cukup kuat. Dia bisa melindunginya dan membawanya untuk membalas dendam terhadap Soul Devourers dan Robotias. Elora telah menjadi obsesi Luffy. Hanya dengan benar-benar memilikinya, Luffy dapat mengatasi obsesi dalam hatinya. Luffy, bukankah sudah kukatakan padamu? Elora aman sekarang dan ada juga kesempatan bertemu yang menunggunya yang akan membantunya bangkit setelah kegagalannya. Jika kau pergi ke Elora sekarang, kau tidak akan membantunya, sebaliknya, kau akan menghancurkannya. Kuharap kau bisa lebih rasional, jelas Silvio. Aku tidak peduli apakah Elora bertemu denganmu atau tidak. Aku hanya ingin tahu keberadaannya. Katakan saja langsung padaku. Jangan khawatirkan yang lainnya. Luffy tetap tidak tergerak. Nada suaranya tenang, namun secara halus menyampaikan pesan kepada Silvio untuk tidak menanyainya. Pada saat ini, Silvio akhirnya menyadari sesuatu. Luffy tampak berbeda dari sebelumnya. Ada perbedaan besar dalam cara dia berbicara dan ekspresinya. Dia bahkan tampak sedikit lebih unggul. Apa yang telah terjadi? Silvio bingung. Mungkinkah Luffy di depannya ini bukanlah Luffy yang sebenarnya? Apakah dia palsu? Apakah dia seorang peniru? Siapakah orangnya? Bab 2544. Itu tidak mungkin Robotia. Mereka tidak memiliki kemampuan ini. Otak induk hanya bisa menciptakan prajurit tak terbatas untuk menaklukkan peradaban bagi para Robotia. Mereka adalah sekelompok penjara di alam semesta. Karena bukan Robotia, pastilah hanya Soul Devourers. Namun, karena sudah lama bersama Luffy, Silvio yakin bahwa orang di depannya adalah Luffy sendiri, dan dia tidak salah. Jadi apa masalahnya? Mungkinkah kepribadian lain yang tersembunyi dalam tubuhnya telah terbangun? Hanya dalam sepersekian detik, Silvio memikirkan banyak kemungkinan. Alasan yang paling mungkin adalah munculnya kepribadian lain dalam tubuh Luffy. Jika tidak, hal ini tidak akan pernah terjadi. Luffy, kamu terlihat berbeda dari sebelumnya. Kamu tidak begitu mendominasi saat itu, dan kamu bahkan tidak peduli dengan Elora, kata Silvio ringan. Kamu salah. Karena aku peduli pada Elora, aku ingin menemukannya dan melindunginya. Benarkah? Pernahkah kau berpikir bahwa kau akan menghancurkan kesempatan Elora untuk bangkit setelah kegagalannya? Kau menyakitinya. Kurasa aku tidak akan menyakiti Elora. Selama aku di sini, aku akan memuaskannya. Apapun kesempatan yang dia inginkan di masa depan, jawab Luffy dengan nada mendominasi. Silvio sekarang yakin bahwa kepribadian lain dalam tubuh Luffy telah melarikan diri dan mendominasi tubuhnya. Kalau tidak, dilihat dari kepribadian asli Luffy, dia tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Astaga, Silvio mendesah tak berdaya dalam hatinya. Benar saja,
Setiap kali energi vital dan darahnya melonjak, tidak ada hal baik yang terjadi. Masalah semula belum berlalu dan masalah baru telah muncul. Para Robotia dan Soul Devourers masih menjadi ancaman dan sekarang, kepribadian Luffyan yang kejam telah muncul untuk membuat masalah. Berkah tidak pernah datang bersamaan, namun kemalangan tidak pernah datang dengan sendirinya. Sylvio tahu, mungkin kegagalan pemulihan Elora sangat memicu Luffyan dan itulah sebabnya kepribadian lain yang tersembunyi di tubuhnya dapat memanfaatkannya. Tapi apa yang harus dilakukan Sylvio sekarang? Kepribadian Luffyan yang keras sempat terlihat sebelumnya, namun saat itu kekuatannya belum begitu besar sehingga Sylvio bisa dengan mudah meredamnya. Namun, kekuatan Luffyan telah berubah drastis. Sylvio bahkan tidak tahu di tahap mana dia berada. Jadi mungkin tidak mudah bagi Sylvio untuk menekannya sekarang. Sylvio tidak cukup percaya diri untuk menggunakan kekerasan pada Luffyan secara langsung. Akan tetapi, memberitahukan keberadaan Elora juga tidak mungkin. Sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi saat kedua pria itu bertabrakan. Hal terpenting yang Sylvio pelajari dari Elora terakhir kali adalah bahwa dia jelas-jelas bias terhadap David. Kalau sampai Luffyan tahu kalau wanita yang sudah disukainya selama ribuan tahun itu punya pria lain di hatinya, akibatnya bisa fatal. Tidak seorang pun yang dapat menahan Luffyan jika dia menjadi gila. Satu-satunya cara adalah menunda. Sylvio tidak bisa membiarkan Luffyan tahu bahwa Elora ada di The Spirit Cage. Kau bukan Luffyan. Luffyan sejati tidak akan peduli dengan Elora. Dia akan selalu memikirkan Elora. Sylvio berpikir sejenak dan berkata, "Namaku Luffyan. Aku juga peduli pada Elora dan aku ingin segera menemukannya demi kebaikannya sendiri," jawab Luffyan. "Demi kebaikannya sendiri. Jika kamu benar-benar peduli padanya, kamu tidak akan pergi dan menyabotase dia di saat kritis ini." "Sylvio, kau tidak mengerti. Aku punya alasan. Kau hanya perlu memberitahuku di mana Elora. Aku tidak akan memberitahumu dan kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Aku tahu siapa kamu. Kita pernah bertemu. Sudah kubilang aku Luffyan dan aku harus tahu keberadaan Elora hari ini." Luffyan menjadi sedikit tidak sabar dan mulai terdengar serius. Bab 2545. Sylvio menyingkirkan peta nebula di depannya. Kemudian, dia berdiri di hadapan Luffyan. Tatapan mereka bertemu, menyebabkan kehampaan di sekitarnya bergetar hebat. "Bagaimana jika aku tidak memberitahumu? Sylvio, aku menghormatimu karena kau adalah seniorku, tetapi aku harap kau tahu apa yang terbaik untukmu dan memberitahuku keberadaan Elora. Kau tetap seniorku, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam," kata Luffyan dengan suara berat. Elora adalah satu-satunya yang ada di hatinya saat ini. Orang-orang atau benda-benda lain, termasuk Sylvio dan yang lain, serta Layla, tidak lagi penting dalam pikirannya. Jika Sylvio tidak bermaksud mengungkapkan keberadaan Elora, Luffyan akan memaksanya untuk melakukannya. Sylvio tidak dapat memahami ancaman nyata ini untuk beberapa saat. Terutama karena sudah terlalu lama sejak dia mendengar kata-kata seperti itu. Sebagai satu-satunya penguasa yang selamat dari perang kuno besar, dia selalu dihormati oleh semua makhluk Layla. Dia melihat Luffyan tumbuh dewasa dan dia tidak menyangka akan ada hari di mana dia akan diancam oleh yang lain. Berpesta, Sylvio menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Inilah sebabnya dia tidak meneruskan aritmatika Sui kepada Luffyan. Begitu kepribadian lainnya mendominasi tubuhnya, Luffyan akan menjadi kasar. Selama ada yang berani menentang Luffyan, dia bisa melakukan apa saja. Terlalu berbahaya bagi orang semacam ini untuk memperoleh kemampuan mencari keberuntungan dan menghindari nasib buruk. "Apakah kau mengancamku? Apakah kau lupa bagaimana aku mengusirmu kembali? Jika aku bisa melakukannya sekali, aku bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Sylvio, aku benar-benar tidak ingin bertarung denganmu. Aku hanya ingin tahu keberadaan Elora. Kenapa kau tidak memberitahuku?" Nada bicara Luffyan tiba-tiba melembut lagi. Meskipun penggabungan dua kepribadian telah menyebabkan perubahan drastis dalam temperamennya, kepribadian lama Luffyan masih mendominasi tubuhnya. Sylvio adalah guru tirinya yang telah mengajarinya banyak hal. Luffyan masih ragu untuk menyerang Sylvio. "Karena saat ini kamu tidak layak mengetahui di mana Elora berada."
Silvio tidak memberi Luffy kesempatan sama sekali. Dia yakin bahwa Luffy dirasuki oleh kepribadian lain, jadi dia tidak perlu bersikap sopan. Apakah kau akan menghentikanku? Luffy mengepalkan tangannya erat-erat dan matanya terbakar. Pada saat ini, dia merasa gila dalam hati dan hampir tidak mampu mengendalikan diri. Dia hanya ingin menghancurkan apa saja yang ada di depannya dan menemukan Elora. Aku tidak hanya akan menghentikanmu, tapi aku juga akan mengusirmu kembali. Setelah Silvio selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan sebuah senjata terbang keluar dari lengan bajunya. Ketika ia naik ke udara, ia langsung menjadi begitu besar hingga hampir menutupi langit dan Luffy seketika. Setelah diamati lebih dekat, ternyata itu adalah tempurung kura-kura yang diukir dengan berbagai huruf misterius. Rune misterius yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan membentuk ruang tertutup. Cangkang kura-kura ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Silvio menemukannya di antara sisa-sisa peradaban tingkat dewa, bersama dengan aritmatika Sui. Cangkang kura-kura ini tidak memiliki kekuatan ofensif, tetapi kemampuan pertahanannya sangat mencengangkan. Pada saat kritis, ia tidak hanya dapat menjebak musuh tetapi juga memurnikan mereka. Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Setelah menjebak Luffy, Silvio juga menghela napas lega. Dia akhirnya berhasil. 2546 setelah diselimuti oleh perisai kura-kura hitam, Luffy tidak akan dapat berbuat apa-apa. Silvio takut Luffy akan kabur lebih awal. Jika dia kabur, pertempuran besar pasti akan terjadi jika Silvio ingin menaklukkannya saat itu. Silvio tidak ingin melawan Luffy saat ini. Dia ingin menyimpan energinya untuk para Robotia dan Soul Devourers. Luffy, aku tidak akan memurnikanmu untuk saat ini. Kau harus merenung saat berada di sana. Aku akan melepaskanmu saat kau menyadari kesalahanmu. Jangan salahkan aku karena memurnikan jiwamu jika kau masih keras kepala. Silvio menghadap perisai kura-kura hitam dan berkata dengan keras. Silvio, maukah kau memberitahuku tentang Elora jika aku bisa keluar dari sini? Suara Luffy terdengar dari perisai kura-kura hitam. Perisai kura-kura hitam adalah salah satu senjata terkuat Silvio dan, tentu saja, Luffy mengetahuinya. Alasan dia tidak bersembunyi adalah karena dia ingin menghancurkan kepercayaan Silvio secara langsung dan mengetahui keberadaan Elora. Pada akhirnya, Luffy tidak ingin menyakiti Silvio karena bagaimanapun juga dia adalah pemandunya. Namun, jika dia harus memilih antara Silvio dan Elora, Luffy akan memilih Elora tanpa ragu. Tidak ada yang lebih penting daripada Elora di hatinya. Kau masih ingin keluar, jangan pernah berpikir tentang itu. Aku sudah menunjukkan perisai ini kepadamu sebelumnya. Tidak ada musuh yang terperangkap olehnya yang bisa lolos. Bahkan Tuan Stark, penguasa pemakan jiwa sebelumnya, tidak bisa lolos setelah dia dijebak olehku. Hanya karena yang lain tidak bisa, bukan berarti aku tidak bisa. Silvio, aku hanya ingin mendengar kabar darimu. Maukah kau memberitahuku di mana Elora jika aku keluar? Mendengar betapa yakinnya Luffy, Silvio tiba-tiba merasa bahwa mungkin perisai kura-kura hitam ini tidak dapat menjebak Luffy. Apakah ini mungkin? Mungkin. Lagi pula, bahkan Stark dapat menghindari Sway Arithmetics yang dapat melihat menembus segalanya di alam semesta. Apakah ada yang mustahil lagi? Tidak, aku tidak bisa memberitahumu di mana dia berada. Ini demi kebaikannya dan kebaikanmu. Silvio menggelengkan kepalanya dan menolak Luffy. Kau tidak setuju? Tanya Luffy sambil menggertakkan giginya. Menyerah saja, aku tidak akan memberitahumu apapun yang terjadi. Setelah menerima jawaban positif dari Silvio, Luffy menjadi marah. Ia berteriak, kenapa? Apa alasannya? Silvio, katakan padaku, apakah Elora sudah mati? Tidak, aku bisa merasakan bahwa ia masih hidup, tetapi aku tidak bisa merasakan di mana ia berada. Tidak ada alasan. Aku hanya bisa bilang bahwa Elora aman. Tidak baik untuk kalian berdua jika kalian pergi menemuinya sekarang. Jadi aku tidak bisa memberitahumu, kata Silvio tanpa daya. Tentu saja dia ingin mereka berdua berakhir bersama. Jika ada seseorang di alam semesta ini yang dapat menahan Luffy, tidak diragukan lagi bahwa orang itu adalah Elora. Sayangnya,
Manusia adalah orang-orang bodoh yang beruntung. Persahabatan Luffy selama bertahun-tahun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan persahabatan beberapa tahun yang singkat dengan seseorang yang telah ditakdirkan. Inilah hidup. Silvio benar-benar ingin bertemu dengan orang yang memberinya reaksi keras dari Sway Arithmetics dan merebut hati Elora hanya dalam beberapa tahun. Luffy berdiri di dalam perisai kura-kura hitam, dikelilingi oleh rune misterius yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, matanya berubah menjadi merah darah. Suatu energi yang mengerikan tengah terbentuk dalam dirinya. Dia telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai. Dia tidak ingin menunjukkan kekuatan penguasa langitnya dan melawan Silvio. Namun, Silvio menolak memberitahunya di mana Elora berada. Kalau memang sudah begini jadinya, dia tinggal menggunakan caranya saja. Meski dia tidak mau, semuanya akan terbayar jika dia bisa menemukan Elora. Luffy menatap rune-rune padat di sekelilingnya dan berkata perlahan, "Silvio, kau memaksaku melakukan ini. Aku akan membunuh siapapun yang berani menghentikanku mencari Elora. Mulai sekarang, aku akan menjadi penguasa Layla dan semua makhluk akan berjongkok di kakiku. Mereka yang menaatiku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan binasa." Energi mengerikan mengalir dari tubuh Luffy. Rune misterius yang tadinya tak terkalahkan menyusut saat berhadapan dengan energi ini. Mereka tidak berani menyentuhnya. Bab 2547. Penguasa surgawi dapat melintasi alam semesta dan semua wilayah. Di antara peradaban level 9 yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, hanya ada sedikit penguasa surgawi. Itu juga tidak pernah muncul sepanjang sejarah Layla. Silvio hidup sejak perang kuno besar hingga saat ini, namun ia hanyalah seorang penguasa surgawi sebagian. Meskipun dia adalah puncak dari sebagian penguasa surgawi dan sudah sangat dekat untuk menjadi penguasa surgawi sejati, bagaimanapun juga dia masih jauh. Lebih jauh lagi, ini mungkin merupakan jurang yang tidak akan pernah bisa dilewatinya. Saat dia mendengar Luffy berbicara tentang memerintah Layla, Silvio terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, kekuatan mengerikan dan dahsyat meletus dari perisai kura-kura hitam. Ledakan itu langsung menghancurkan perisai kura-kura hitam, menyebarkan rune misterius yang tak terhitung jumlahnya. Silvio terkejut dengan perubahan yang tiba-tiba itu. Sebelum dia sempat bereaksi, energi mengerikan itu telah menyebar ke tubuhnya dan menimpanya dengan keras. Dalam sekejap, tubuh Silvio terhempas. Sosok Luffy muncul di kehampaan. Energi di sekelilingnya membuat Silvio ketakutan. Satu-satunya orang yang mampu melakukan ini, tanpa diragukan lagi, adalah penguasa langit yang legendaris. Silvio tercengang. Matanya terbelalak dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ia berpikir dalam hatinya, Luffy sudah berhasil menembus tingkat penguasa surgawi. Dia benar-benar berhasil mencapai tingkat penguasa surgawi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menembus peringkat penguasa surgawi dengan mudahnya? Saya telah hidup selama bertahun-tahun, dan saya bahkan memiliki aritmatika Sway untuk mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan. Saya telah menemukan banyak sekali peluang di alam semesta, tetapi saya masih belum dapat mencapai tahap ini. Berapa umur Luffy? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi penguasa surgawi dan mencapai alam yang diimpikan oleh banyak penguasa? Silvio tidak berani mempercayai matanya. Namun, kebenaran ada di depannya jadi dia harus mempercayainya. Nafas yang berasal dari jarak yang begitu jauh dapat membuat seorang penguasa surgawi seperti dia merasakan jantung berdebar-debar. Hanya penguasa surgawi sejati yang mampu melakukan hal itu. Silvio, aku tidak ingin melakukan ini. Kau telah berusaha sekuat tenaga untuk membantuku selama ini. Tetapi aku tidak mengerti mengapa kau harus menghentikanku pergi ke Elora. Apakah kita akan saling bermusuhan karena ini? Tanya Luffy serius. Silvio tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi malah bertanya, apakah kamu benar-benar Luffy? Sudah kubilang, aku Luffy. Apakah sekarang kau adalah penguasa surgawi? Silvio terus bertanya. Benar sekali. Mulai sekarang, Layla akan dijaga olehku, Luffy. Para Soul Devourer dan Robotia akan sepenuhnya menghilang ke alam semesta di bawah kekuatanku dan menjadi debu sejarah, kata Luffy dengan angkuh.
Bisakah kau ceritakan bagaimana kau melakukannya? Ada pandangan penuh harap di mata Silvio. Dia telah menjadi penguasa surgawi sebagian untuk waktu yang sangat lama. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi penguasa surgawi sejati, tetapi dia masih belum bisa melampauinya. Setengah langkah ini seperti jurang yang besar dan membuat Silvio merasa putus asa. Saya berhasil menembusnya secara alami setelah saya memahami dan menyadari banyak hal. Anda masih terjebak dalam pangkat penguasa surgawi parsial karena waktunya belum tiba, jawab Luffyan. Setelah menjadi penguasa surgawi, dia mengerti banyak hal. Sekalipun dia mengambil jalan pintas, dia tetaplah seorang penguasa surgawi sejati. Ada banyak hal yang hanya akan diketahuinya setelah dia mencapai langkah itu. Bab 2548. Kupikir aku bisa memprediksi segalanya di alam semesta setelah menguasai aritmatika Sui dan aku akan menjadi penguasa surgawi pertama di seluruh Leila. Namun, aku tidak menyangka kau akan menjadi orang yang mencapai ini. Dunia selalu berubah dan sangat tidak terduga, kata Silvio dengan linglung. Selama ribuan zaman, dia telah mempelajari cara mengambil langkah terakhir untuk menjadi penguasa surgawi. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dan kesimpulan yang dibuat oleh Sui Arithmetics, suatu kesimpulan akhirnya ditarik. Leila akan melahirkan seorang penguasa surgawi yang kuat pada generasi ini. Silvio selalu mengira itu adalah dia, dan bahwa Robotias dan Soul Devourers bergabung untuk menyerang Leila merupakan ujian baginya. Selama ia berhasil selamat dari bencana ini, ia dapat mengambil langkah terakhir untuk menjadi penguasa surgawi setelah mengumpulkan semua keberuntungan Leila. Kemudian, ia dapat bergerak tanpa hambatan di alam semesta dan semua wilayah. Tanpa diduga, Luffyan berada selangkah di depannya. Silvio tidak tahu bagaimana Luffyan melakukan ini. Yang dia tahu hanyalah bahwa seorang penguasa surgawi telah lahir di Leila, jadi akan sulit bagi yang kedua untuk muncul dalam waktu dekat. Dengan kata lain, ia akan terus terjebak dalam kondisi saat ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Silvio, aku tidak ingin membicarakan ini denganmu sekarang, tapi aku akan bertanya sekali lagi. Di mana Elora? Tanya Luffyan. Luffyan, apakah menurutmu jika kau menunjukkan kekuatanmu sebagai penguasa surgawi, aku akan merasa tertekan untuk mengungkapkan keberadaan Flora? Kau telah meremehkanku. Luffyan, tidak peduli seberapa kuat dirimu, aku tidak akan memberitahumu karena dia tidak akan bertemu dengan seseorang yang tidak disengaja. Itu akan memengaruhi masa depannya jadi aku tidak bisa membiarkanmu menghancurkannya. Silvio menolak Luffyan dengan tegas. Semakin kuat Luffyan, semakin sedikit dia berani memberitahunya. Karena semakin kuat kekuatannya, semakin serius pula konsekuensinya saat dia mengetahui kebenarannya. Meskipun Elora seorang wanita, dia lembut di luar tetapi kuat di dalam. Sekali dia sudah memutuskan sesuatu, dia tidak akan mudah mengubah pikirannya. Itu tidak akan berubah bahkan jika Luffyan menjadi penguasa surgawi. Jika dia bilang dia tidak menyukainya, berarti dia tidak menyukainya. Memaksanya akan menjadi kontraproduktif. Jika tiba saatnya Elora berdiri di hadapan Luffyan, akan sulit membayangkan apa yang akan dilakukan Luffyan. Silvio mengenal Luffyan dengan sangat baik. Dia hanya peduli pada satu orang dari awal sampai akhir, dan itu adalah Elora. Jika dia kehilangan Elora, Luffyan tidak akan lagi menjadi wali Leila, dan dia bahkan mungkin akan membawa bencana bagi seluruh Leila. Dia bisa saja punya ide untuk menghancurkan dunia dalam keadaan marah. Pada saat itu, siapa yang bisa menghentikannya? Hanya masalah waktu sebelum penguasa surgawi ingin menghancurkan Leila. Silvio, apa kau benar-benar akan memaksaku? Kau tahu aku tidak ingin melawanmu. Luffyan tampak kesakitan. Dia dengan paksa menekan kemarahan di hatinya. Itulah akibat suksesnya penyatuan jiwa ganda. Luffyan, tidak bisakah kau bersikap perhatian pada Elora? Dia harus menghadapi ini sendirian sekarang. Begitu kau menemuinya, akhir cerita akan ditulis ulang. Aku tidak peduli. Sekarang aku bisa mengendalikan segalanya dengan tanganku sendiri. Mengapa aku harus mendengarkan pengaturan takdir? Jika Elora kehilangan kesempatannya, aku akan membantunya mendapatkannya kembali 10 kali atau 100 kali lebih banyak. Silvio, aku telah memberimu beberapa kesempatan hari ini,
tetapi karena kamu menolak untuk menghargainya, kamu tidak bisa menyalahkanku. Luffy menggertakkan giginya dan bersikeras menyelesaikan kalimatnya. Dia akhirnya tidak bisa menahan amarahnya. Hati lagi. Ledakan. Energi dahsyat meledak dari tubuhnya dan menyapu ke arah Silvio. Sekalipun Silvio melawan dengan sekuat tenaga, dia bagaikan perahu di tengah badai yang sewaktu-waktu bisa terbalik. Ini bahkan dari Luffy yang menunjukkan belas kasihan padanya. Tampaknya hanya ada garis tipis antara penguasa surgawi sebagian dan penguasa surgawi sejati, tetapi keduanya sangat berbeda. Keduanya tidak berada pada level yang sama sekali. Bab 2549. Saat Silvio berusaha sekuat tenaga menahan energi yang terpancar dari Luffy, dia tiba-tiba merasakan bahaya datang. Dia ingin menjawab tetapi mendapati bahwa dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Lalu, lehernya menegang. Luffy mencengkeram leher Silvio. Kemudian, suatu kekuatan milik penguasa surgawi mengalir ke tubuh Silvio dan mulai menimbulkan malapetaka, menyebabkan dia kehilangan kemampuan bertarungnya dalam sekejap. Rasa sakit yang luar biasa parah membuat Silvio merasa tidak berdaya. Pada saat yang sama, ekspresi pahit muncul di wajahnya. Inikah kekuatan dari pembangkit tenaga listrik penguasa surgawi? Itu sungguh menakutkan. Itu bukan sesuatu yang bisa dihadapi oleh penguasa surgawi seperti dia. Tak lama kemudian, semuanya menjadi tenang. Energi menakutkan itu datang dan pergi dengan cepat. Ketika sosok mereka muncul lagi, Silvio, sang penguasa surgawi sebagian, dicekik oleh Luffy seperti seekor ayam dan dia tidak dapat bergerak. Orang bisa melihat seberapa besar kesenjangan antara keduanya. Dalam situasi 1 lawan 1, Silvio tidak punya cara untuk melawan sama sekali. Jika dia ingin menghentikan Luffy, hal itu hanya mungkin terjadi jika ada penguasa surgawi kuat lain atau puluhan penguasa surgawi parsial yang menyerang pada saat yang sama. Hanya melalui metode yang sangat berisiko inilah dia dapat dihentikan. Jika tidak, jika mereka bertarung 1 lawan 1, mereka mungkin terluka. Tidak peduli berapa banyak penguasa surgawi yang memihak, mereka tetap tidak ada apa-apanya terhadap Luffy. Silvio, kau memaksaku melakukan ini. Di mana Elora? Apa kau akan memberitahuku? Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Ekspresi wajah Luffy berubah sangat parah. Silvio pernah melihat ekspresi Luffy sebelumnya. Saat itulah kepribadiannya yang kasar muncul. Luffy pada waktu itu hampir sama persis dengan Luffy sekarang. Ekspresi yang sama. Nada yang sama. Tak ada emosi di matanya, yang ada hanya pandangan menghina. Silvio tiba-tiba mengerti. Berdasarkan penalaran logis, Luffy tidak mungkin bisa menembus level penguasa surgawi secepat itu, terutama mengingat dia terluka saat Elora gagal memulihkan tubuhnya. Jadi, serangan yang kuat hanya akan menjadi kontraproduktif. Akan tetapi, Luffy tidak hanya melakukan hal itu tetapi juga berhasil, yang mana tidaklah logis. Hal yang paling unik tentang Luffy adalah ia memiliki 2 kepribadian. Silvio mencari-cari di buku-buku sejarah kuno milik Leila, tetapi dia tidak dapat menemukan sosok yang memiliki kepribadian ganda. Ia hanya menggambarkan bentuk tubuh ini sebagai sangat langka. Ketika kepribadian yang keras menguasai tubuhnya, kekuatan Luffy akan meningkat, tetapi ia juga akan kehilangan akal sehatnya. Dalam kondisinya saat ini, meskipun Luffy marah, masih ada sedikit akal sehat. Silvio bertanya-tanya, apakah kedua kepribadian itu menyatu? Apakah ini sebabnya dia menjadi penguasa surgawi? Kita harus mengakui bahwa Silvio sangat pandai dalam bernalar. Apa yang dibawakan Sway Arithmetics kepadanya bukan hanya prediksi yang akurat tetapi juga pemikiran yang jernih. Setelah beberapa percakapan dan pengamatan terhadap kinerja Luffy, dia bisa mendapatkan kebenaran yang cukup akurat tentang masalah ini. Bab 2550. Luffy, tenanglah. Silvio berhasil tergagap, berusaha berbicara saat ia dicekik. Aku tidak bisa tenang. Katakan di mana Elora. Kalau tidak, aku tidak akan menahan diri. Bahkan jika kau telah mengajariku banyak hal, bahkan jika kau adalah setengah dari guruku, aku akan tetap membunuhmu. Luffy meraung panik. Merasa bahwa energi Luffy semakin ganas dan dia mungkin akan bunuh diri kapan saja, Silvio juga mulai merasa sedikit khawatir.
Dia terus-menerus berpikir tentang bagaimana menyelesaikan krisis di depannya. Dia telah melihat kepribadian Luffy yang ganas sebelumnya dan itu sama sekali tidak rasional. Setelah berjuang beberapa kali, Luffy mengira Silvio akan mengungkapkan keberadaan Elora, jadi dia melepaskan tangannya sedikit. Silvio yang sudah bisa bernapas lega berpikir sejenak sebelum membujuk, Luffy, aku tahu Elora sangat penting bagimu, begitu penting hingga kau rela mengorbankan segalanya demi dia, tapi pernahkah kau berpikir betapa sedih dan kecewanya Elora jika melihatmu seperti ini? Dia menginginkan Luffy yang tidak menunjukkan emosinya, bukan Luffy yang akan menghancurkan dunia saat kau marah. Dia tahu bahwa jika dia ingin Luffy pulih, dia hanya bisa memulainya dengan Elora. Elora adalah obsesi Luffy. Setelah berbicara, Silvio menyulap cermin di depannya untuk menunjukkan. Luffy bagaimana penampilannya sekarang. Ketika Luffy melihat penampilannya yang mengerikan di cermin, dia tercengang. Dia berpikir, apakah ini aku? Mengapa ekspresiku jadi seram seperti itu? Apakah Elora akan membenciku jika dia melihatku seperti ini? Apakah dia akan menganggapku menjijikkan dan meninggalkanku? Tidak, tidak. Elora tidak boleh melihatku seperti ini. Luffy melepaskan tangannya yang memegang leher Silvio. Ia memegang kepalanya dengan kedua tangannya dan berteriak kesakitan, keluar. Keluar dariku. Keluar dari tubuhku. Seketika, ekspresi dan suaranya berubah. Dia mencibir, cek cek cek. Kau hanya ingin membiarkanku pergi sekarang, iya. Tidakkah kau pikir sudah terlambat? Jika bukan karena aku, kau pasti sudah terbunuh. Bagaimana kau akan memiliki kesempatan untuk mencapai pangkat penguasa surgawi? Kau ingin membakar jembatan sekarang, iya. Tidak mungkin. Kau berjanji untuk membiarkanku memimpin. Dasar bajingan, kau berbohong padaku. Kata Luffy sambil menggertakkan giginya. Kemudian, dia mencibir lagi, kau masih memimpin. Aku tidak berbohong padamu. Hanya saja setelah penggabungan, kita menjadi tidak bisa dibedakan satu sama lain. Tidak ada yang namanya master atau pemimpin. Setelah beberapa waktu, jiwa ganda akan sepenuhnya terintegrasi dan kau akan berbicara pada dirimu sendiri lebih sedikit seperti ini di masa depan. Kau akan secara bertahap terbiasa dengan hal itu. Tidak, aku tidak mau ini. Keluar. Haha, sungguh delusi. Tidak mungkin. Kita adalah dua jiwa dalam satu tubuh dan kita adalah yang paling langka di alam semesta. Jika kita bersatu, kita akan meroket, dan jika kita berpisah, kita akan jatuh. Sekarang kita telah berhasil menyatu dan yang menunggu kita adalah masa depan yang cerah. Kita akan meninggalkan jejak kita di alam semesta dan alam semesta menunggu kita untuk menaklukkannya. Aku tidak butuh ini. Yang kuinginkan hanyalah Elora. Selama aku bisa bersama Elora dan hidup bersamanya, aku rela menyerahkan segalanya meskipun aku hidup menyendiri di pegunungan dan hutan. Aku juga rela tidak pernah keluar rumah. Dia hanya seorang wanita. Saat kita menguasai alam semesta di masa depan, akan ada begitu banyak penguasa wanita yang bisa kamu pilih. Kamu bisa memilih sebanyak yang kamu mau dan aku yakin akan ada banyak dari mereka yang lebih baik dari Elora. Aku hanya menginginkan Elora. Aku hanya menginginkan Elora. Aku tidak menginginkan yang lain. Hanya karena Anda mengatakan tidak menginginkannya sekarang, bukan berarti Anda tidak menginginkannya di masa mendatang. Saat kita terintegrasi sepenuhnya, Anda tidak akan berpikir demikian. Setelah Silvio mendapatkan kembali kebebasannya, dia mundur cepat untuk menjaga jarak aman. Tentu saja, itu hanya asumsi Silvio. Jika Luffy ingin menyerangnya, tidak ada jarak yang aman. Melihat Luffy berganti-ganti di antara dua kepribadian, Silvio tahu bahwa tebakannya benar. Kemampuan Luffy untuk mencapai Heavenly Overlord merupakan hasil penggabungan jiwa ganda. Menurut kepribadian lainnya, mereka tidak lagi terpisah satu sama lain setelah penggabungan. Dengan kata lain, tidak ada yang namanya penekanan. Sejak saat itu, Luffy akan selalu memiliki karakter yang kasar dan mudah tersinggung. Seperti hari ini, dia akan membunuh Silvio jika dia sedikit marah. Apa yang harus dia lakukan? Luffy telah mencapai pangkat penguasa surgawi, dan dia juga suka membunuh. Bukankah seluruh Layla akan berada dalam bahaya? Silvio tampak khawatir.